Angka pertumbuhan 5,01% di kuartal pertama tahun ini masih lebih tinggi dari sejumlah negara. Indonesia hanya sedikit tertinggal dari Vietnam. Presiden juga memberikan catatan terkait dengan laporan yang disampaikan BPS bahwa pertumbuhan perekonomian kita di kuartal pertama ini stabil, hampir sama dengan kuartal keempat 2021, yaitu 5,01%. Dan ini di atas beberapa negara lain seperti Tiongkok 4,8, Singapura 3,4, Korea 3,07, kita hanya di bawah Vietnam yang 5,03. Amerika Serikat sendiri 4,29% dan Jerman 4,0. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini sudah mendekati kondisi normal sebelum pandemi. Tapi tantangan ke depan akan semakin berat, saudara. Kita akan bahas pagi ini bersama Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Halo Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, ini sudah tumbuh secara tahunan, tapi kalau dibanding dengan triwulan 4 sebenarnya masih terkontraksi di bawah 1%. Apa yang belum maksimal di kuartal 1 tahun ini, Mas Joshua? Ya, saya pikir ada beberapa faktor ataupun kejadian yang perlu kita cermati di kuartal 1 2022 ini. Kita bandingkan dengan kuartal 4 2021, di mana kuartal 1 tahun ini kita menghadapi badai Omikron ya di bulan Februari, sehingga pemerintah kembali memperketat PPKM dan mobilitas juga relatif cenderung menurun, meskipun di bulan Maretnya kembali meningkat lagi ya. Dan juga yang kedua, saya pikir juga ada faktor dari pelarangan ekspor batu bara di awal tahun gitu ya, sehingga ini pun juga dibandingkan dengan kuartal keempat ini juga tentunya relatif akan secara kuartal ke kuartal cenderung lebih rendah. Dan faktor lagi adalah siklus dari belanja pemerintah yang biasanya siklus belanja pemerintah itu meningkat ataupun cukup tinggi penyerapannya di akhir tahun ataupun di kuartal keempat, sehingga dibandingkan dengan kuartal 1 tahun ini cenderung memang lebih rendah ya. Dan ini terindikasi juga dari belanja rutin, belanja barang dan juga belanja modal pemerintah masih belum maksimal, sehingga itu yang mungkin agak sedikit membatasi. Tapi secara keseluruhan realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini saya pikir sudah sangat baik ya tadi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Dan juga kalau kita bandingkan dengan posisi 2019, mestinya ini sudah mendekati ataupun sudah melampaui dari posisi sebelum pandemi, sehingga ini kita perlu lihat bahwa pemulihan ekonomi ini akan terus berlanjut. Nah, ini angkanya sudah bagus, sudah mendekati normal bahkan sebelum pandemi. Tapi ada catatan di ketenagakerjaan, Mas Joshua. Angka pengangguran masih di angka 8,4 juta orang. Turun sih sebenarnya, tapi masih 8 jutaan. Ini dibandingkan dengan ketika sebelum pandemi ada di angka 6 jutaan begitu. Ini apa yang harus dilakukan? Ya, saya pikir memang ada beberapa faktor ya. Ya, saya pikir dengan kondisi tadi ya, angkatan kerja yang baru pun juga ini meningkat juga ya, sekitar 4 jutaan. Ini juga karena faktor dari ya mahasiswa yang baru lulus ya, ini kan juga masuk dalam angkatan kerja baru ya. Dan di samping itu juga kita melihat bahwa dari sisi kondisi sektor-sektor ekonominya, meskipun sudah terjadi penyerapan tenaga kerja ya, khususnya untuk beberapa sektor, misalkan kita mencatat ada pertanian, perdagangan dan juga manufaktur, tapi memang ini belum maksimal ya. Artinya tentu kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini, scaring effect ini kan cukup signifikan ya. Artinya perlu kita melihat bahwa yang perlu dioptimalkan lagi adalah bagaimana mendorong pemulihan ataupun akselerasi dari sektor-sektor yang padat kerja tersebut gitu ya. Jadi kita perlu, bagaimana pemerintah perlu memaksimalkan sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga itu dapat menyerap tenaga kerja juga dalam jumlah yang lebih besar lagi. Sehingga tadi makanya kuncinya adalah bagaimana mendorong produktivitas dari sektor manufaktur dan juga bagaimana meningkatkan investasi ke sektor-sektor yang padat kerja, padat karya gitu ya. Sehingga karena kalau kita lihat trennya saat ini sudah mulai mengarah ke sana ya. Kita melihat bahwa bagaimana pemerintah mendorong investasi ke manufaktur, misalkan hilirisasi di produktikal dan juga hilirisasi SDA lainnya, konstruksi, dan juga pertanian. Ya, saya pikir ini sektor-sektor yang harus kita dorong produktivitasnya, sehingga
penyerapan tenaga kerja pun juga akan semakin meningkat lagi ke depannya. Oke, berarti ini yang harus ditingkatkan adalah investasi di padat karya untuk meningkatkan tenaga kerja. Tadi juga catatan Mas Joshua adalah soal pelarangan ekspor, ini juga agak menghambat. Nah, ke depan apa saja Mas Joshua yang kemungkinan masih akan membayangi atau bahkan menjegal pemulihan ekonomi? Ya, saya pikir yang akan dihadapi bukan hanya Indonesia tapi juga dunia adalah kondisi di mana inflasi global ini meningkat ya, terutama untuk dari beberapa faktor, faktor geopolitik Rusia Ukraina dan juga disrupsi di rantai pasokan global yang masih terjadi juga. Ini tentunya akan bisa mendorong kenaikan inflasi di dalam negeri. Dan kita melihat juga bahwa inflasi trennya seperti yang dirilis oleh BPS juga kemarin, inflasi energi ataupun inflasi yang didorong oleh kenaikan Pertamax ini juga sudah dampaknya juga sudah mulai kelihatan ya, kenaikan harga minyak goreng akibat dari sisi bahan baku CPO-nya juga naik. Ini juga tentunya perlu harus kita cermati karena kenaikan inflasi itu tentunya akan bisa membatasi tadi dari sisi pemulihan konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dan selain itu juga terkait juga dengan investasi yang tadi ya berkaitan dengan perang Rusia Ukraina ini ya tentunya, dan juga perlambatan ekonomi Tiongkok ya. Jadi kalau kita lihat di sini ekonomi Tiongkok sudah diramal oleh beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia dan juga IMF bahwa pertumbuhan ekonominya di tahun ini akan cenderung melambat, sehingga ini pun juga akan turut mempengaruhi dari sisi kinerja ekspor Indonesia gitu. Jadi tentunya ke depannya kita masih ada beberapa gejolak ataupun resiko eksternal yang harus kita mitigasi. Oleh sebab itu tadi kita perlu mengoptimalkan potensi-potensi di dalam negerinya sendiri ya. Bagaimana kita melanjutkan pemulihan dari sisi konsumsi masyarakat ya. Kita perlu bagaimana menjaga daya beli masyarakat tadi, bagaimana pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam hal ini menjaga stabilitas harga ya. Itu saya pikir inflasi agar relatif tetap terjangkau dalam ekspektasi masyarakat, tentunya ini akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang kita perkirakan pun juga di sepanjang tahun ini tidaknya akan mendekati level 5%. Ya. Oke, berarti boleh dispesifikin lagi nih Mas Joshua, di Q2, di kuartal 2 proyeksinya seperti apa kira-kira dengan bayangan-bayangan secara global nih masih banyak sekali hambatan yang akan terjadi? Ya, yang perlu kita cermati juga di kuartal kedua tahun ini yang membedakan dengan kuartal kedua 2 tahun terakhir adalah kita tahu bahwa pemerintah membolehkan mudik ya, dan juga kalau kita lihat kemarin beberapa arus mudik yang tercatat ya di pelabuhan, di pesawat ya, dan juga di lalu lintas darat ya, transportasi darat ini peningkatannya lebih tinggi bahkan dibandingkan 2019 ya. Jadi kita melihat bahwa mobilitas masyarakat pun juga meningkat ya, belanja masyarakat pun juga ini di sepanjang di bulan Ramadan ini juga meningkat juga gitu, sehingga ini akan menjadi driver penopang kuartal kedua tahun ini. Tapi memang tadi ada faktor yang agak membatasi, salah satunya adalah pelarangan dari ekspor CPO ya, tadi untuk dalam rangka bagaimana supaya menstabilisasi harga minyak goreng ya, agar cepat ya stabilisasi harga minyak goreng. Tapi kita melihat secara keseluruhan bahwa di kuartal kedua tahun ini pun juga kita perlu mencermati high base effect ya, dampak kondisi kuartal 2 tahun lalu yang cukup tinggi 7%. Sehingga memang kalau kita berhitung angka proyeksinya, kita perkirakan memang di kuartal kedua tahun ini cenderung agak sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal 1 di kisaran 4,5 hingga 5%. Tapi kondisi efek dari high base ini akan hilang lagi nanti di semester kedua, yang kita harapkan semester kedua dengan rata-rata bisa tumbuh di atas 5%, sehingga keseluruhan tahun ini akan berada dalam kisaran 5%. Oke, jadi masih ada di angka 5%, harapannya tentunya dengan banyaknya yang terjadi di global dan juga di internal yang tentunya akan berdampak juga dari kondisi tadi. Terima kasih banyak Mas Joshua sudah bergabung di Kompas Bisnis, sehat selalu.